Halo, selamat pagi semua. Salam dari saya. Selamat Pahwan. Jadi saya ditemani oleh Ibu Betty. Saya akan berbagi pengalaman terkait supervisi di sekolah Kota Sorong khususnya. Saya sendiri mengobservasi 3 sekolah. Sementara Kalau dari saya ada 5 sekolah dasar yang ada di Kota Sorong. Ya. Ada SD Kristen Kalam Kudus, SD Negeri 35, SD Negeri 19 di Dom, kemudian SD IPK 1 Kulademak, dan SD Negeri 19. Negeri 38 Kota Sorong. Terus yang kedua ada SD 24 Kota Sorong. Terus yang terakhir adalah SD Negeri 5 Kota Sorong. Terkait IKG itu adalah instrumen kinerja guru. Itu ada salah satu guru terutama kelas awal ya, karena ini observasi untuk kelas awal. Jadi untuk kelas 1 ini ada yang menurut saya itu sudah bagus sekali. Artinya ketika menjelaskan terkait komponen literasi itu sudah bagus. Bahkan ruangan kelas, tata ruang kelas itu untuk didesain sebagus mungkin atau secantik mungkin, ditunjang dengan adanya pojok baca yang sudah bagus. Bahkan di situ ada tampilan dari guru terkait hasil-hasil atau tugas-tugas siswa itu dibikin portofolio. Jadi sangat menarik sekali itu Pak. Itu untuk kelas 1 itu guru P3K ya. Makanya guru belum PNS itu sudah bagus sekali Bu. Menurut saya itu pun kalau dibilang kreatif memang sangat kreatif sekali. Selain itu ada juga kelas yang kalau menurut saya sih ada yang masih kurang ya. Itu memang perlu diperbaiki, karena alasan guru yang di kelas ini merasa kurang karena yaitu kadang tahun kemarin dia ngajar kelas 2, tahun ini jadi kelas tinggi, jadi kayak semacam kurang greget lah untuk ini. Kalau untuk yang kelas 3 terutama di SD 38 itu sudah bagus, ada pojok bacanya sudah bagus, tinggal menambahkan atau moderasi. Yang Ibu lakukan gimana Bu? Berarti, Bu? Iya. Untuk SD yang saya supervisi, SD yang kelihatan baik karena itu yayasan penuh, itu SD Kristen Kalam Kudus. Itu semua kelihatannya sudah lengkap karena guru-gurunya juga dari yayasan di situ, mereka sendiri yang melengkapi segala sesuatu. Untuk ruangan kelas kita lihat itu pajangan hasil karya siswa luar biasa. Mereka selalu tampilkan dan semua hasil karyanya selalu disimpan, termasuk juga pojok bacanya. Pojok bacanya luar biasa, mereka bikin sendiri. Dan buku-buku yang digunakan itu selain buku gemilang, mereka menggunakan juga buku yang mereka adakan sendiri dari yayasan, seperti itu. Walaupun kurang tetapi penampilannya luar biasa. Itu Ya. di SD IPK? Bukan, SD Kalam Kudus. Ya. Kita melibatkan orang tua Pak, karena jujur untuk menggambar ibu guru Gurunya sendiri belum. ini kayaknya kurang pintar, jadi dia melibatkan orang tua untuk terlibat dalam pembuatan pojok baca. Jadi sangat bagus sekali, artinya ada kerjasama guru dan orang tua. 35. Iya, SD Negeri 35 itu juga sudah bagus. Guru berusaha sendiri dengan anak-anak. Iya, belum mengajak orang tua, tapi penampilannya sudah bagus. Cuma ya satu hal, walaupun belum lengkap di pojok baca, yaitu rak bukunya mereka buat sendiri dari karton bekas maksudnya, tetapi dengan buku-bukunya yang seadanya mereka menggunakan seperti itu. Dan waktu penampilan bagaimana guru mengajar, luar biasa, mereka sudah memasukkan literasinya ke dalam RPP yang disiapkan seperti itu. Jadi enak kalau lihat sudah bagus, dan hasil itu yang kita lihat bahwa literasi yang mereka gunakan ke anak itu sangat menarik karena guru menggunakan seperti ada lagu-lagunya, ada tepuk-tepukan, permainan seperti itu. Hampir semua guru sudah menggunakan
komponen 9 komponen literasi itu ke dalam RPP, dan luar biasa hal itu yang membuat anak-anak tertarik untuk belajar dengan serius. Bagaimana dengan kalau di SD di 38 kan sudah memakai kurikulum Merdeka, jadi RPP mungkin secara tidak sadar ya gurunya saya tanya, ini komponen apa saja Bu? Dia masih apa? Dia masih semacam masih bingung. Kayak ini masuk di mana? Saya jelaskan Bu, ini sebenarnya sudah masuk di ada beberapa komponen, mungkin secara tidak sadar atau ini Ibu sebenarnya sudah memasukkan, cuman Ibu kayaknya belum ini ya, belum mengetahui betul ya. Dia cuma tahu, artinya saya katakan udah jempol Bu, sudah bagus, tinggal nanti diperkuat lagi, dipelajari lagi supaya akan lebih bagus lagi. Itu di SD 38 itu yang kelas 1, terutama kelas 1. Karena kalau secara secara penilaian memang sudah sangat bagus lah untuk terkait komponen literasi. Nah, terus untuk lanjut di SD 24 itu ada kelas lagi-lagi kelas 1 lagi yang saya nilai cukup bagus sekali. Di situ sudah dia memakai masih RPP 13 tapi literasi yang disampaikan waktu pelatihan itu masuk. Artinya walaupun dia pakai RPP K13, literasi yang diajarkan ke anak-anak itu sudah masuk. Tinggal ya itu lagi mengkreasikan artinya lebih dipakai, karena di situ pun pojok baca sudah bagus, tinggal menambahkan tuh untuk pojok baca sudah bagus. Itu untuk kelas 1. Untuk kelas 2 Bu, kalau di SD 24 ya saya sarankan agar lebih dimaksimalkan lagi. Jadi ya kalau bisa saran dari ibu guru di sana lebih sering adanya kayak dia menginginkan ada sering dimonitor katanya supaya hasilnya katanya biar lebih bagus lagi. Jadi tahu mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu ditambah. Jadi maunya ya lebih sering dimonitoring. Ya, sekolah-sekolah yang saya sempat supervisi itu sama semua, dari 5 sekolah itu ingin supaya lebih sering dimonitoring begitu, sehingga mereka terpacu untuk bagaimana, apakah yang masih kurang, mana yang harus ditambah. Seperti itu. Coba aja di sekolah Ibu bagaimana? Di antara 5 sekolah ini ada nggak yang paling menonjol, dan mungkin ya ada juga yang mungkin masih kayak kurang sama sekali, artinya ketika sudah pelatihan balik lagi ke sekolah kayak tidak ada progresnya. Kalau rata-rata di 5 sekolah itu yang sudah bagus itu ada 2 sekolah, tetapi ada yang kurang itu karena lupa. Lalu 1 sekolah itu karena selain kelasnya sangat padat, tetapi juga ada pergantian guru karena mereka lulus P3K. Lulus P3 pindah. Iya, pindah. Akhirnya waktu itu dia bingung-bingung, tapi ada temannya yang sudah kasih tahu bahwa ini sebenarnya harus begini. Jadi ada keinginan untuk maju sebenarnya bersama dengan kepala sekolahnya. Iya. Berusaha untuk membuat pojok baca itu, walaupun belum terlalu penuh, misalnya ada gambarnya, ada tampilan-tampilan yang lain, belum maksimal lah, iya, seperti itu. tapi mereka berusaha untuk melengkapinya sendiri. Di kelas 1 di SD 24 itu juga ada, ketika guru kelas 1 nih, ketika siswanya agak mulai ramai suaranya, dia langsung ayo anak tepuk konsentrasi, tepuk semangat. Jadi ramenya kadang rame tepuk, yang awalnya rame teriak-teriak jadi rame tepuk. Jadi dia cukup bagus lah, udah bagus untuk menenangkan anak-anaknya. Seperti ada yang, jadi mungkin ibu ini sudah tahu bagaimana sih memotiv atau menenangkan siswa ketika siswa mulai lama-lama. Kalau saya boleh sarankan nanti dari Yayasan Kaki dan UNICEF itu untuk lebih sering memonitoring atau mensupervisi
guru-guru di yang terkena program. Nah, karena alasannya yaitu ingin guru ingin lebih meningkatkan kemampuan literasinya.